Bapak Ganjar Pranowo lahir pada tanggal 28 Oktober 1968. Beliau adalah Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak tahun 2013. Pak Ganjar adalah sosok yang dikenal sebagai gubernur humoris dengan rambut putih yang menjadi ciri khasnya. Pada kesempatan kali ini, kami memilih Pak Ganjar sebagai role model dalam nilai-nilai dasar ASN. Adapun nilai-nilai dasar ASN adalah berakhlak, yaitu akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mari kita simak nilai berakhlak yang ada di sosok Pak Ganjar. Berorientasi pelayanan. Beberapa program pelayanan publik yang diinisiasi oleh Pak Ganjar dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah program perbaikan RPLH atau Rumah Tidak Layak Huni. Program ini tidak hanya dibiayai oleh APBD Provinsi, tetapi juga dari anggaran gotong royong seperti APBD Kabupaten, Kota, Basnas, perusahaan daerah, BUMN, dan perusahaan swasta. Mall pelayanan publik merupakan wujud nyata dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Dengan cara ini, maka tujuan negara melayani masyarakat bisa terwujud dengan baik. Pak Ganjar juga mempunyai nilai akuntabel, yakni melakukan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Hal ini dibuktikan dengan beliau tetap bekerja walau sedang mengalami cedera. Pada saat konflik agraria di Desa Wadas, beliau meminta maaf dan telah bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih penghargaan dari Menteri Pan-RB Cahyokumolo, yakni Sistem Akuntabilitas Pemerintah atau SAKIP. SAKIP Award diberikan kepada provinsi yang menggunakan secara efisien penggunaan anggaran negara, sehingga penggunaan anggaran negara akan lebih terukur, terencana, dan akuntabel. Bapak Ganjar Pranowo senantiasa membagikan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang beliau miliki kepada tunas-tunas penerus bangsa. Hal ini dibuktikan dengan beliau sering membuka kelas-kelas terbuka bagi mahasiswa. Selama masa kepemimpinannya selalu memberikan hasil kinerja yang terbaik. Hal ini dapat dibuktikan dengan diperolehnya puluhan penghargaan selama masa jabatan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah. Capaian-capaian inspiratif inilah yang merupakan pengaplikasian nilai kompeten. Indonesia merupakan negara yang beragam suku bangsa, memerlukan sosok pemimpin dengan toleransi yang tinggi, menganggap perbedaan adalah suatu keunikan dan kemudian dijadikan kekuatan. Selain memiliki toleransi yang tinggi, beliau juga mendedikasikan diri bukan hanya untuk masyarakat Provinsi Jawa Tengah, namun untuk masyarakat seluruh Indonesia. Beliau secara pribadi maupun dengan program pemerintah membantu anak-anak yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Loyal, setia pada organisasi dan bekerja dengan integritas dibuktikan dari sikap beliau ketika dilakukan pembangunan bendungan bener di Desa Wadas. Terdapat aksi pro dan kontra dari masyarakat sekitar. Beliau aktif dalam memberikan pandangan kepada masyarakat tentang alasan dan tujuan dilakukan pembangunan bendungan tersebut. Bukan hanya pada penduduk desa yang pro, namun juga bersikeras meyakinkan warga desa yang kontra untuk dapat menerima alasan dan tujuan pemerintah melakukan pembangunan bendungan tersebut. Adaptif. Bapak Ganjar Pranowo merupakan pimpinan yang cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Bapak Ganjar Pranowo menjelaskan di podcast Mr. Deddy Komposer bahwa jika kita orang yang kreatif, inovatif, dan berintegritas, kita akan mendapatkan tempat yang baik. Dalam hal ini, penggunaan inovasi yang kreatif pada era globalisasi membantu pemerintah untuk dapat bersaing dalam hal ekonomi, sosial, dan kemajuan dunia. Kemarin malam kita talkshow tentang CPNS yang mau masuk, bosnya Mbak Nana ngomong sama saya. Jadi tawaran yang menarik apa Mas Ganjar di Jawa Tengah? Ya, tawaran yang menarik adalah kalau kamu orang yang kreatif, kalau kamu inovatif, kalau kamu berintegritas, kamu mendapatkan tempat yang baik. Kolaboratif. Bapak Ganjar Pranowo bersinergi dengan berbagai pihak, bahkan dengan negara tetangga. Kolaborasi yang dilakukan di berbagai sektor diharapkan bisa memajukan Indonesia, pada khususnya Jawa Tengah.